jumpa lagi dengan Matt dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bagaimana membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah teman-teman, untuk lebih memahaminya, simak penjelasan dari Miss Sari berikut ini. Baiklah anak-anak, di sini Miss akan menjelaskan bagaimana cara membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nanti Miss akan memberikan kalian dua cara ya, yaitu cara yang pertama menyamakan penyebut, sedangkan cara yang kedua yaitu perkalian silang. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahaminya langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu menyamakan penyebutnya. Nah, di sini sudah ada dua bentuk pecahan, yaitu 1/2 dengan 1/4. Manakah yang lebih besar, pecahan 1/2 atau 1/4? Mari kita tentukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, menyamakan penyebutnya itu sangat mudah, yaitu dengan cara penyebut dengan penyebut kita kalikan ya. 2 dengan 4 ini kita kalikan. Oke anak-anak. Nah, untuk lebih mempermudahnya kita akan selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Kita selesaikan 1/2 dulu. Kita lihat berapakah hasil dari pecahan 1/2 ini jika penyebutnya kita samakan ya. Kita mulai dari 1/2 ya. 1/2 kita kali dengan 4 ya. Berarti 4 di atas, maka di bawah juga harus 4. Harus sama ya anak-anak. Jikalau kalian ingin mengalikan dengan 4, maka di bawah juga harus 4. Sama dengan 1 kali 4, 4. Oke. 1 kali 4 tadi 4 ya. Kemudian 2 dikali 4 ya. 2 dikali 4 adalah 8. Nah, di sini sudah kita dapatkan 1/2 itu adalah 4/8. Di sini penyebutnya adalah 8. Sekarang kita cari 1/4 ya. 1/4 lagi yang kita cari, 1/4. Berarti 1/4 kita kalikan dengan 2. Oke, 2 ya. 2 di atas, maka di bawah juga harus kita kali dengan 2. Oke ya, 2 di atas juga di bawah juga harus kita kali dengan 2. Oke. Nah, berapakah 1 kali 2? Ya, benar 2. 4 kali 2, 8. Nah, maka 1/4 hasilnya adalah 2/8. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Nah, untuk mempermudahnya kita pindahkan ke atas ya, biar kalian nanti mudah menentukan mana yang besar 1/2 atau 1/4. Kita pindahkan, ditulis ya. 1/2 tadi nilainya berapa? 4/8. Oke. 4/8. Nah, 1/4 nilainya adalah 2/8. 2/8. Oke, kita sudah bisa menentukan mana yang lebih besar, 4/8 atau 2/8. Ya, benar. Yang lebih besar adalah 4/8, lebih besar dari 2/8. Nah, kita sudah bisa menentukan bahwasanya 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Karena 1/2 nilainya tadi 4/8, 1/4 nilainya adalah 2/8. Nah, kita sekarang mencoba contoh yang kedua ya. Masih menggunakan cara pertama, itu menyamakan penyebut. Sekarang kita contoh yang kedua. Contoh kedua, di sini sudah ada pecahan 2/5 dengan 1/3. Nah, manakah yang lebih besar 2/5 dengan 1/3? Sama dengan contoh yang pertama tadi, kalian cukup mengalihkan penyebut dengan penyebutnya ya. 5 dikali 3. Nah, untuk mempermudahnya kita selesaikan terlebih dahulu satu persatu. Kita mulai dari 2/5 terlebih dahulu ya. 2/5 ya. 2/5 berarti kita kali dengan 3. Ingat, 3 di atas, maka di bawah juga 3. Oke. 2 kali 3 hasilnya adalah
6. Oke, sedangkan 5 dikali 3 adalah 15. Nah, maka 2/5 hasilnya adalah 6/15. Penyebutnya di sini adalah 15. Sekarang kita masuk ke 1/3. Nah, kita tentukan 1/3. 1/3. Ya, 1/3. Berarti 1/3 kita kali dengan 5 ya, dengan 5. 5 di atas, maka di bawah juga harus kita kali 5. 1 kali 5, 5. Oke. 3 kali 5, 15. Hasil dari 1/3 adalah 5/15. Penyebutnya sudah sama, yaitu 15 dengan 15. Nah, supaya lebih mudahnya kita pindahkan kembali ke atas ya, di samping 2/5 dan 1/3. Ditulis 6/15 dan 5/15 ya. Nah, manakah yang lebih besar, 6/15 atau 5/15? Oke, benar. 6/15 lebih besar dari 5/15. Kita juga bisa menentukannya ya. Ternyata 2/5 lebih besar dari 1/3 karena 2/5 itu nilainya 6/15. 1/3 nilainya 5/15. Maka dari itu 2/5 lebih besar dari 1/3. Itulah contoh bagaimana membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama dengan cara menyamakan penyebut. Bagaimana, sudah bisa memahaminya sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk cara yang kedua. Ya, yaitu dengan perkalian silang. Nah, untuk lebih memahaminya kembali, mari simak contoh soalnya. Nah, pecahnya sama dengan yang tadi ya, yaitu 1/2 dengan 1/4. Manakah yang lebih besar, 1/2 atau 1/4? Kita bisa mencarinya dengan cara yang kedua, yaitu perkalian silang. Nah, ini sangat gampang sekali. Kalian cukup mengalihkan silang ya. Kalian lihat penyebut 2 dengan 4, yaitu 2 kita kalikan dengan 1. Oke. Nah, 2 ini kita kalikan dengan 1. Kita buat dulu 2 dikali 1 berapa? 2. Oke, 2 dikali 1, 2. Nah, kita taruh di atas. Kemudian 4 ini kita kalikan dengan 1. 4 dikali 1. Ayo, 4 dikali 1 berapa? 4. Nah, kalian lihat. Nah, mana yang lebih besar, 4 atau 2? Ya, benar. 4. Jadi 1/2 ya, titik-titik dengan 1/4. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/4 karena sudah kita kalikan silang. 2 dikali 1, 2. 4 dikali 1, 4 ya. 4 untuk nilai 1/2, 2 untuk nilai 1/4. Maka kita dapat menentukan 1/2 lebih besar dibandingkan 1/4. Nah, contoh berikutnya yaitu pecahan yang sama dengan tadi juga, yaitu 2/5 dengan 1/3. Langsung saja kita kalikan secara silang. Nah, kita mulai dari 5 dulu. 5 kita kalikan silang dengan 1. 5 kali 1 berapa? 5 dikali 1 itu adalah 5. Oke, taruh di atas untuk mempermudahnya. Kemudian 3 kita kali dengan 2 ya. Berapa 3 dikali 2? Tinggal kita coret. 3 kali 2 adalah 6. Taruh di atas. Nah, mana yang lebih besar, 6 atau 5? Ya, benar. 6 lebih besar dibandingkan 5. Kita tinggal membuat di samping agar mempermudahnya. 2/5 dengan 1/3. Nah, mana tadi yang lebih besar? 2/5 nilainya 6, 1/3 nilainya 5. Berarti 2/5 lebih besar dibandingkan 1/3. Itulah anak-anak, 2 cara yang sudah Miss jelaskan kepada kalian.
kalian boleh menggunakan salah satu dari cara tersebut yang menurut kalian lebih gampang. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan tentang membandingkan pecahan penyebut tidak sama. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Untuk lebih memahaminya, kalian silahkan berlatih di rumah ya. Matt harus pamit dulu. Kita jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.